Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita masuk di pelajaran kita yaitu muatan matematika. Nah, kita masih ada di sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, hari ini kita masuk di sifat distributif atau penyebaran. Nah, sifat distributif atau penyebaran itu ada dua. Yang pertama yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke, yang pertama kita masuk di sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, berlaku aturan yaitu A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, di mana A, B, C adalah bilangan bulat. Nah, ketika kita mengalihkan A kali dalam kurung B tambah C, hasilnya harus sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Jadi hasilnya harus sama. Ketika kita sudah menyebarkan, berarti hasilnya harus sama. Ketika kita sudah menggunakan sifat distributif atau penyebaran, hasilnya harus tetap sama. Contoh A, 10 kali dalam kurung 5 tambah 9 sama dengan 10 kali 5 tambah 10 kali 9 sama dengan 140. Nah, coba kita uraikan satu-satu. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kita kerjakan yang 10 kali dalam kurung 5 tambah 9 ya. Nah, 10 ketika ada dalam kurung berarti dalam kurung yang terlebih dahulu kita kerjakan. Nah, 5 tambah 9 berarti sama dengan 14. Berarti 10 dikali dengan 14 hasilnya 140. Lihat hasil akhir di belakang 140. Nah, kemudian kita masuk di 10 kali 5 tambah 10 kali 9. Sebentar harus hasilnya juga 140 karena dia sama dengan 10 kali 5 50 ya. 50. Kemudian tambah 10 kali 9 90, berarti 50 ditambah 90 sama dengan 140. Nah, hasilnya sama ya. Jadi harus hasilnya sama. Ketika kita sudah sebarkan, kita sudah kelompokkan, maka hasilnya harus tetap sama. Ketika yang pertama 140, berarti yang kedua juga harus 140. Oke. Yang B, ada contoh B. 25 kali dalam kurung negatif 4 tambah negatif 2 sama dengan 25 kali negatif 4 tambah 25 kali negatif 2 sama dengan negatif 150. Nah, yang ketiga atau C, 7 kali negatif 3 tambah 7 kali 13 sama dengan 7 didapat dari mana? Nah, di depan kan ada 27, berarti 7-nya dijadikan 1, berarti 7 kali dalam kurung negatif 3 tambah 13 ya. Nah, hasilnya sama dengan 70. Nah, ketika anak-anak di rumah mengerjakan soal sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, anak-anak di rumah harus ingat kembali perkalian bilangan bulat atau penjumlahan bilangan bulat pengurangan. Nah, aturan apa yang kita ingat ketika positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif ya. Contohnya seperti itu. Misalnya negatif 3 ditambah 13. Itu caranya bagaimana? Berarti ibaratkan kita punya kita punya utang 3, kemudian kita punya kue 13. Berarti dikurangkan dan hasilnya positif ya. Itu berarti 7 dikali 10 sama dengan 70 ya. Jadi anak-anak harus ingat sifat-sifat perkalian bilangan bulat, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Nah, masih berlaku ya. Oke. Kemudian kita masuk yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan berlaku aturan yaitu A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B kurang dalam kurung A kali C, di mana A, B, C adalah bilangan bulat ya.
diingat. Nah, contoh 15 kali negatif 3 kurang 2 sama dengan 15 kali negatif 3 kurang 15 kali 2. Mengapa dikurang? Karena dia pengurangan, sifat distributif terhadap pengurangan, sama dengan negatif 45. Negatif 45 dapat dari mana? 15 kali negatif 3. Hasilnya jika positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif, adalah negatif. Ya, negatif 45 dikurang 15 kali 2 30, dikurang 30 sama dengan negatif 75. Ya. Oke, B. Contoh yang kedua yaitu B.